Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu jamaah sekalian, puji dan syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita menuju masjid ini menjadi timbangan kebaikan. Allah gugurkan dosa-dosa kita dan mudahkan kita untuk meraih surga bareng-bareng. Mudah-mudahan lingkaran iman kita pagi hari ini untuk sama-sama silaturahim juga tolabul ilmi, merasakan sensasi iman yang begitu indah, begitu menakjubkan, begitu amazing, begitu luar biasa di taman-taman surga seperti ini. Mudah-mudahan semakin memantaskan kita untuk mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, semakin melayakkan kita untuk mendapatkan surga. Sebelum ke Ustadz kita, Ustadz Wijayanto, saya hanya mau qadimah saja. Kita akan berkenalan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang akan semakin membuat kita jatuh cinta kepadanya, yang akan membuat kita semakin tenang menjalani kehidupan ini, karena kita tahu nama Allah ini begitu menunjukkan nama dan kekuasaan yang begitu luar biasa. Allah Maha Kuasa untuk menenangkan amuk dan gelombang di lautan, apalagi sekedar untuk bisa menyeka air mata kita. Allah Maha Kuasa untuk menumbuhkan tumbuhan di tanah-tanah gersang, apalagi sekedar untuk bisa mengobati sedalam apapun luka hati kita. Allah Maha Kuasa untuk merancang, mendesain alam semesta ini dengan sempurna tanpa celah, apalagi sekedar mengembalikan kebahagiaan kita, mengembalikan kehidupan kita ke kondisi semula. Kita akan berkenalan dengan salah satu nama Allah, yaitu At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Bapak Ibu sekalian, At-Tawwab diambil dari kata taba yatubu, yang artinya adalah al-audah, kembali dan pulang kepada Allah. Dengan namanya ini seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, aku akan menerimamu kapanpun kau ingin kembali kepadaku. Aku akan menerimamu kapanpun kau ingin pulang kepadaku. Sejauh apapun jarak antara engkau dan aku selama ini, kata Allah. Seburuk apapun masa lalu yang pernah kita jalani selama ini, dan setinggi apapun kehilapan-kehilapan yang pernah kita tumpuk di masa lalu, ketika engkau ingin datang kepadaku, ingin pulang kepadaku, maka aku akan memaafkanmu. Itu yang disebut dengan At-Tawwab. Next, kita lihat misalnya Dr. Awad Al-Qarni memberikan definisi yang begitu menyentuh kepada kita semua tentang salah satu nama Allah At-Tawwab ini. Kata beliau, yang disebut dengan At-Tawwab adalah al-khawfun fil qalbi, goncangan di dalam hati, hentakan di dalam hati, kegelisahan di dalam hati, keluh kesah di dalam hati, yadfa'uka ilal audah, yang membuat kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan At-Tawwab. Kegelisahan, keluh kesah, hentakan, goncangan, bahkan derayan air mata yang membuat kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan At-Tawwab. Ibu bapak sekalian, kajian saya lebih banyak merenung karena kita nanti bertawanya dengan Ustadz Wijayanto saja, ya. Jadi saya tidak boleh banyak tertawa katanya. Nanti Ustadz Wijayanto kehabisan. Jadi saya merenung saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang akan membuat kita tidak bisa tidak kecuali menerima.
Begini maksudnya. Manusia itu punya iradah, punya kehendak untuk memilih, untuk memutuskan, untuk menerima, dan untuk menolak. Betul tidak? Misalnya ada seorang ikhwan datang kepada seorang akhwat, bisakah aku menjadi imam dalam hidupmu? Kita bisa menerima kan? Bisa juga menolak. Kalau menolak, oh mohon maaf aku sudah sholat, kan selesai. Begitu. Betul? Iya. Atau misalnya ada seorang ikhwan ngomong, bolehkah aku menjadi nahkoda yang akan melayarkan bahtera rumah tangga kita, melewati amuk gelombang di lautan dan sampai ke pantai harapan surga Firdaus? Kita boleh nolak kan? Dengan kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa sebetulnya. Karena manusia itu punya kehendak menerima dan menolak. Atau yang ada yang datang lagi, bolehkah aku menjadi qawam dalam hidupmu? Kan begitu. Kita tolak saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Bisa kan? Bisa. Tetapi demi Allah, ada satu hal yang membuat kita tidak bisa memilih kecuali menerima. Yang bisa angkat tangan, nanti kasih door prize, kalimat jazakallah. So, kira-kira apakah itu? Sesuatu yang tidak bisa kita sikapi kecuali menerima apa adanya. Takdir bisa, karena kita punya iradah, punya fujur, punya takwa yang akan melengkapi takdir-takdir kita ke depan. Menerima ya Bu ya, menerima. Kematian sudah pasti itu. Ini mau dilanjutkan atau tidak Bu? Oh iya, angkat tangan itu. Baik. Ini ada apa? Madinah. Ini voucher umroh Madinah atau apa? Oh. Baik, ada yang bisa? Kata para ulama, satu hal, walaupun kita punya iradah berkehendak untuk memilih, memutuskan, menerima dan menolak, ada satu hal yang tidak bisa kita sikapi kecuali menerima. Apa itu? Kebenaran. Apa? Kebenaran. Ya, kita belajar ilmu dulu, baik nanti dengan Ustaz Wijayanto saja untuk banyak ini ya. Baik. Ada masa di mana kita ini akan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Firaun. Pada akhirnya dia menerima kebenaran tidak? Menerima tidak? Menerima ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Tetapi kebenaran itu dia terima di waktu yang tidak tepat. Nah begini ibu bapak sekalian. Kadang kita pasti akan menerima itu. Cuma persoalan waktu. Satu, ada yang menerima kebenaran itu setelah tahu ilmunya. Oh ternyata akhwat itu harus pakai jilbab gitu kan. Oh ternyata sholat itu hukumnya wajib. Oh buruk sangka itu hukumnya dosa. Oh gibah itu hukumnya dosa. Orang-orang yang sudah ngerti ketika dengar gibah, itu dia tidak enak telinganya itu. Akan memutuskan dan akan mengalihkan pembicaraan. Bukan malah terus nanya, terus kumaha gitu. Kepo. Karena ibu-ibu tuh kepompong memang. Ya kepo ya rempong. Punten ya. Itu. Pertama, makanya hidup ini kata para ulama 3 saja. Sakit, pelajari, berubah. Terluka, pelajari, hijrah, kan sudah begitu. Nah ada orang yang menerima kebenaran itu setelah tahu ilmunya. Oh ternyata pengajian itu hukumnya wajib, betul? Jadi orang datang gitu untuk melaksanakan taklim. Tapi yang kedua, ada orang yang tahu kebenaran itu setelah Allah berikan getahnya. Setelah kena getahnya begitu. Ada enggak orang pada akhirnya berubah menjadi baik setelah kena getahnya? Ada ya. Ada, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, Allah berikan sesuatu yang meremuk redamkan perasaannya, yang menderaikan air matanya, yang mencabik-cabik hatinya, bahkan yang mematahkan banyak dalam kehidupannya. Padahalnya dia tahu, oh ini ternyata saya salah. Tetapi setelah kena getah. Yang ketiga,
Ada orang yang menerima kebenaran itu dia tersadar dan hijrah, tapi setelah kehilangan segalanya. Fuqdanu kulli syai'. Setelah orang ini kehilangan segalanya. Dia kehilangan pasangan hidupnya, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan karirnya, dia kehilangan hartanya. Ada tidak? Banyak. Saya tanya kepada ibu-ibu, mendingan kita bisa baik itu setelah kena getah atau kehilangan segalanya? Hah? Saya tidak nanya yang pertama. Ada loh orang itu. Dia tersadar, kemudian mendekati kepada Allah dan hidupnya hijrah. Tetapi memang setelah kena getah dan setelah kehilangan segalanya. Betul? Yang keempat, ada orang yang berubah, dia hijrah. Dia menerima kebenaran dari Allah SWT dan dia tersadar bahwa hidupnya itu salah setelah dia kehilangan berantakan keluarganya. Ada itu. Kalau saya lihat wajah-wajah di sini nomor berapa ya? Nomor 1 insya Allah. Ya Bu ya, boleh kan saya berbohong kan Bu? Enggak berbohong. Ada itu. Ada orang yang tersadar padanya dia, Ustadz, saya hijrah sekarang. Ternyata saya itu salah. Saya ingin berubah menjadi lebih baik. Saya ingin mendekati Allah. Saya ingin menjadi seorang yang semakin Allah inginkan. Saya menjadi seorang muslimah yang semakin Allah banggakan. Betul-betul hari ini saya hijrah. Tetapi dia setelah kehilangan segalanya, bahkan kehilangan pasangan hidupnya, bahkan kehilangan hartanya itu. Kemarin ada seorang artis yang jumawa. Saya tidak akan sebutkan namanya karena itu ghibah. Pokoknya inisialnya F pokoknya. Dia begitu jumawanya, wah segala ada. Sekarang bagaimana? Setelah 2 minggu ini kan, terpuruk kan, dibalik jeruji dan dia katanya insaf. Insafnya pakai P, fitnah pisan eta teh. Insaf. Ada yang begitu. Bahkan demi Allah, ada orang yang menerima kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala tapi waktunya sudah terlambat, yaitu nanti di akhirat. Pada harinya dia langsung, ya Allah, terbelalak ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terlalu banyak kewajiban yang saya tinggalkan. Ya Allah, terlalu banyak kemaksiatan yang saya lakukan. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang saya abaikan dalam hidup ini ya Allah. Dan ketika dihisab, dia menerima kebenaran-kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi di waktu yang sudah tidak tepat. Betul, Bu? Pilih 2, 3, 4 atau 5. Sok, ulangi lagi. Pilih 2, 3, 4 atau 5. Saya tidak nanya itu. Artinya memang sebelum terjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, maka kita harus menerima kebenaran itu berdasarkan ilmu. Setuju ibu-ibu? Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Setuju ibu-ibu? Sepakat ibu-ibu? Ya, saya tidak nanya Bapak soalnya sedikit ya. Seperti itu Nah, oleh karena itu, ini satu-satunya yang tidak akan bisa kita tolak dalam hidup ini, yaitu kebenaran. Ya. Tetapi jangan sampai kita niat untuk hijrah datang kepada Allah setelah Allah porak-porandakan kehidupan ini. Jangan sampai kita datang dan berkata kepada Allah, ya Allah maafkan aku. Aku ingin berubah ya Allah. Tetapi setelah Allah berantakan rumah tangganya. Jangan sampai datang kepada Allah, ya Allah, begitu banyak kemaksiatan yang saya lakukan, ya Allah. Begitu kehilapan terlalu bertubi-tubi saya terus lakukan, ya Allah. Dan aku sekarang sadar ingin kembali kepada Engkau, ya Allah. Tetapi setelah dia kehilangan segalanya. Bahkan ada orang-orang yang tersadar itu ketika nanti Allah hisab di yaumil akhir. Di tempat dan di waktu yang memang dia sudah tidak punya kesempatan kedua. Untuk berbalik, untuk merapat, untuk mendekat, untuk dipeluk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mudah-mudahan menjadi momentum terbaik buat kita semua untuk menjadi salah satu bahwa saya ingin berubah menjadi lebih baik. Saya ingin tetap hidup dalam kebenaran tetapi berdasarkan ilmu. Setuju ibu-ibu? Sepakat. Baik, kita lanjut. Ayo. Baik, kajian kita pagi hari ini diawali dengan surat Fussilat ayat 11 ya. Kita akan ngaji dulu. Insyaallah Ustaz Wijayanto jam 8.30 akan datang ya. Baik. Jam berapa sih itu? Ya, ini membuat ibu-ibu bahagia aja, padahal saya tidak tahu sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma istawa ila as-sama'i fahiya dukhan
Kemudian dia menuju penciptaannya langit, dan langit ketika itu masih merupakan asap. Faqala laha walil ardi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya dan kepada bumi, a'tiya tau'an aw karhan, datanglah kamu keduanya kepadaku dalam keadaan suka hati dan terpaksa. Allah mengatakan kepada langit dan bumi, datanglah kepadaku dalam keadaan suka hati dan terpaksa. Dan apa jawaban langit dan bumi ketika itu? Ataina to'in, kami datang kepada engkau ya Allah dalam keadaan suka hati. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, langit, bumi, dan semesta ini berikut isi-isinya patuh kepada Allah dengan suka hati. Tidak akan pernah kita menemukan cerita matahari malas terbit di timur. Nanti saya rada malas ya, gak nyeri cangkeng. Itu tidak akan ada. Ataupun misalnya angin itu berhenti berhembus gara-gara misalnya kelelahan. Saya agak boring hari ini, galau. Saya berhenti dulu untuk berhembus, ada? Tidak. Bayangkan makhluk-makhluk Allah yang luar semesta, yang luar biasa itu semuanya patuh dan tidak pernah tidak patuh kepada Allah. Sampai matahari terus terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sampai terus angin itu berhembus dan lain sebagainya. Sampai air itu mengalir dan tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita patuh kepada Allah, maka akan terjadi simfoni yang begitu indah dalam hidup ini. Kalau kita patuh kepada Allah, akan terjadi harmonisasi alam yang begitu indah dan menakjubkan. Kita seiring dengan alam semesta ini bareng-bareng patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Langit patuh, bumi patuh, matahari patuh, bulan patuh. Semua makhluk di muka bumi ini tau'ina, kami patuh kepada Allah tau'an dengan suka hati. Masya Allah. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita patuh saat ini kepada Allah, sebetulnya kita sedang menciptakan sebuah harmonisasi, sebuah melodi yang begitu indah, sebuah simfoni yang begitu nada-nadanya begitu menakjubkan dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi apa? Kita melawan alam semesta ini. Contoh, kalau ibu tidak patuh kepada Allah, diri kita nolak loh bu. Diri kita melawan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan penuh dengan jarohat, sayatan-sayatan luka di kedalaman hatinya itu. Karena tubuhnya sudah tidak nerima. Makanya orang-orang yang berdosa kepada Allah, lihat amukan hatinya itu. Mungkin memang dia pakaiannya rapi, wajahnya berseri, tetapi tidak bisa menampakkan luka-luka sayatan di kedalaman hatinya itu. Saya sering bilang di setiap kesempatan, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang-orang yang demi Allah tidak akan pernah bahagia. Dia hanya pura-pura bahagia. Sebagaimana saya lihat pagi hari ini. Jadi suudonnya bu ya? Enggak. Orang-orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala demi Allah tidak akan pernah tentram hatinya. Yang ada apa? Dia menyembunyikan gelisah itu dan mencoba pura-pura tentram. Ibu silakan cek hati masing-masing saat ini. Kerasa itu. Susah itu, pakai shin. Kerasa itu bu. Ya bu ya. Makanya perhatikan kalimat Ibnu Abbas. Ketika orang itu taat kepada Allah, Allah akan berikan 4 hal. 1, keceriaan di wajah. Wajahnya itu ceria, walaupun casingnya 5,6. Tapi karena ceria, nambah jadi 4,7. Balik itu. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu diberikan keceriaan yang tidak bisa direkayasa itu. Lihat Rasulullah SAW. Amanah hidupnya berat sekali. Dia harus ngurus kita semua. Tetapi para sahabat, Utsman bin Affan mengatakan, aku tidak pernah melihat wajah Rasul kecuali tersenyum saja. Lihat suami kita bu, hanya ngurus ibu, hanya ngurus 2 anak. Tetapi ketika ada masalah, lihat bibirnya zigzag gitu. Lihat mukanya itu abstrak sekali. Sampai rambutnya melorengkel gitu. Padahal dia ngurus apa dalam hidup ini? Cuma ngurus dia, istri dan 2 anaknya. Tetapi lihat wajahnya itu. Makin tidak terbaca, mana hidung, mana wajah, mana telinga itu.
Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ngurus siapa? Ngurus kita semua. Tetapi kita tidak pernah menemukan cerita wajahnya galau, wajahnya gegana, gelisah, galau, merana. Lihat suami kita, ibu, masya Allah itu, bu. Ibu harus melihat suami di dua keadaan ya, bu ya. Satu, ketika sedang ada masalah. Yang kedua, sedang kelelahan tidur, kelelahan, dan itu tidurnya bisa kelihatan dari mulutnya yang menguap dan suara-suara kapela itu. Itu menunjukkan kelelahan dia dalam berjuang untuk membahagiakan kita, bu. Tetapi ketika ada masalah, laki-laki yang bernama suami berbeda dengan Muhammad itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah punya hubungan yang tidak baik dengan Allah. Makanya kata para ulama, Nabi Muhammad itu di akmalis sa'adah, di puncak kebahagiaan hidupnya. Karena satu-satunya membahagiakan hidup demi Allah. Ketika kita bermesra, ketika kita melakukan sebuah tanda kutip ya, bu ya, hubungan yang begitu intim, begitu indah, begitu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Cuma itu kebahagiaan itu. Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada orang yang berbuat kebaikan kecuali satu, Allah ceriakan wajahnya. Yang kedua, Allah cahayai hatinya. Sehingga kalau orang dicahayai hatinya, dia itu Masya Allah, hidupnya terbimbing dalam kebaikan. Dia tegas memilih, ini haram bagi aku, ini syubhat bagi aku. Ini tidak boleh aku lakukan. Kalau aku lakukan ini, aku berdosa kepada Allah. Itu semakin sensitif hatinya itu. Masya Allah. Dia lihat HP itu, bu. Ketika lihat HP, ada gambar yang tidak baik. Langsung ditutup. Ini tidak boleh aku lihat. Astagfirullah. Bukan malah sebaliknya, istighfar tapi di zoom terus. Di zoom gitu, bu. Masya Allah. Allah berikan cahaya di hatinya. Yang ketiga, Allah kuatkan badannya. Masya Allah, ibu bapak sekalian, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lah orang-orang yang sehat fisiknya. Dia tidak akan mudah sakit. Sedikit-sedikit menua, mencret wae. Atau penyakit disintegrasi, perpecahan antar suku, rombehan. Kuat orang yang dekat dengan Allah itu. Yang keempat apa? Allah berikan cinta orang-orang kepadanya. Masya Allah. Allah hadirkan cinta orang-orang ke hati. Allah hadirkan cinta di hati orang-orang kepada kita. Makanya perhatikan kalimatnya. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah, sebanyak itulah cinta bersemayam di hati orang kepada kita. Saya ulangi lagi ya, bu ya. Kalau kita ingin mendapatkan banyak cinta dari makhluk-makhluk Allah, maka satu, cintai Allah dengan cinta yang betul-betul berkualitas. Karena sejauh mana cinta kita kepada Allah, maka sebanyak itulah Allah akan hadirkan cinta-cinta di hati-hati orang-orang kepada kita semua. Bahkan satu tanda orang soleh itu apa? Satu. Orang yang hubungannya dekat dengan Allah itu dicintai orang-orang yang saleh. Itu sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibu ya? Makanya bagaimana supaya suami itu, bu, jatuh cinta lagi kepada kita, sok dekati Allah. Begitu. Karena kata Rasulullah, yang menjatuhkan, yang menghancurkan, dan yang meniadakan hubungan cinta di antara pasangan istri adalah ketika salah satu di antara mereka berdosa kepada Allah. Saya ulangi lagi. Karena kalau ibu bapak baca buku-buku dari Eropa tentang hilangnya cinta dalam rumah tangga, indama ikhtafa'il khub, ketika cinta itu menguap, ketika cinta itu memudar, ketika cinta itu hilang dalam rumah tangga kita, buku-buku dari barat itu akan bicara apa? Mereka kurang komunikasi. Begitu kan, bu ya? Mereka disibukkan dengan urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Coba lihat, cek di Rasulullah SAW, penyebab suami istri kehilangan cinta dalam rumah tangga adalah ketika salah satu di antara keduanya ini bermaksiat kepada Allah. Ketika di antara yang kedua ini berani menghadirkan yang tidak halal dalam rumah tangganya, sesuatu yang kita makan pada akhirnya dan masuk ke perut anak-anak kita. Demi Allah, mereka sedang merencanakan untuk kehilangan cinta dalam rumah tangga. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Makanya, satu, bagaimana supaya orang itu mencintai kita semua adalah cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita bermasalah dengan Allah, kata Ibnu Abbas, Allah akan berikan 4 hal. Satu, ketiadaan keceriaan di wajah. Wajah itu tidak ceria, bibirnya pecah-pecah, matanya celong, wajahnya pucat,
Bibirnya melengkung ke bawah, ada jejak sedikit. Ya begitu. Tidak ceria. Apa yang dia tulis di Facebooknya, sesuatu ungkapan hatinya yang menggambarkan luka hati yang begitu dalam. Lebay banget. Sekarang tanggal berapa Teh Koni? Tanggal 19 Februari 2018. Coba lihat isi Facebooknya. Bete. Udah itu. Masya Allah. Yang kedua, kegelapan di hati. Sehingga dia tidak akan sensitif lagi dengan sesuatu. Ketika kehilangan tahajud, dia tidak akan merasa bersalah. Karena di sini saya yakin ada wajah-wajah yang satu malam kehilangan tahajud itu tidak bahagia. Aduh Ustadz, saya bersedih. Saya sampai menderaikan air mata, tisu habis dua dus. Nah ibu, saya tadi malam kehilangan tahajud, keren. Walaupun di sini saya tidak yakin ada. Ya bu ya. Aduh Ustadz, hari ini saya kehilangan saum Senin Kemis, saya sedih sekali. Itu iman yang keren. Bukan seperti ini, Ustadz saya sedih. Tadi subuh saya jam 8, Masya Allah. Ibu biasa jam berapa? 7:30. Arwana. Ya, itu yang keberapa? Yang ketiga adalah kelemahan di badan. Badan tuh sakit lagi, encok lagi, Bu, paregel lagi, demam lagi, Bu. Walaupun demam masuk angin tidak apa-apa. Karena 4 hari kemarin saya ditelepon oleh seorang ibu. Dia bilang apa? Ustadz, suami saya menyuruh saya untuk masuk Nasrani. Kalau saya tidak masuk Nasrani, harta, anak dan lain sebagainya akan diambil, saya akan diusir. Itu berat ya Bu ya. Masuk Nasrani itu berat Bu. Makanya kalau masuk angin itu biasa sebetulnya. Daripada masuk Nasrani. Tetapi orang-orang yang jauh dari Allah SWT akan dilemahkan badannya itu. Kemudian yang keempatnya, Allah hadirkan kebencian hati-hati orang kepada kita. Tidak suka. Salah satu siksaan Allah yang paling pedih adalah kita tidak disukai orang-orang soleh. Naudzubillah Bu. Ya, sekali lagi, siksaan Allah, salah satu siksaan Allah yang paling pedih adalah kita tidak disukai orang-orang soleh. Sehingga kita merasa risih, merasa segan, merasa tidak pantas untuk berhimpun diri dengan orang-orang soleh itu. Ke masjid malu, pengajian malu, berhimpun untuk baca Al-Quran bareng-bareng malu. Kenapa? Itu mah seroleh teuing. Ibu hayu pengajian ke TSM, malas nah itu mah ahli surga. Ari ibu ahli naon? Gitu. Ya Bu ya. Tetapi itu akan terjadi ketika orang-orang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, satu-satunya bagaimana bisa menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, dan itu bukan sebuah kepura-puraan dalam hidup ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lawan diri ini dengan cara bermaksiat kepada Allah. Itu pertama. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tubuhnya tidak akan pernah menerima itu. Sehingga terjadi keresahan, kegelisahan, penyesalan, dan luka-luka yang kian dalam ketika kemaksiatan itu semakin kita lakukan tuh. Naudzubillahi min dzalik. Saya sudah sampaikan beberapa minggu di sini. Saya bilang begini, sebuah kesalahan besar ketika kita merapihkan tubuh kita, lingkungan kita, tetapi membiarkan hati kita berantakan. Dan satu-satunya hati itu berantakan ketika kita ada hubungan dengan Allah yang tidak bagus. Ada kegersangan di hati yang tidak mungkin bisa diobati kecuali satu, berdoaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kegundahan di dalam hati kita yang tidak bisa diobati kecuali kita menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa ibu-ibu, ada masanya kita untuk menyendiri, bukan meninggalkan dunia, tapi berbenah hati. Itu tidak apa-apa. Karena ada kegersangan, ada luka, ada sobekan, ada amuk di hati yang tidak mungkin bisa diredahkan kecuali kita dengan menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, makanya perhatikan. Yang pertama adalah kita melawan hati kalau kita bermaksiat, melawan diri kita. Yang kedua kita melawan alam semesta. Rasulullah ketika berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba berguncang bumi itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang barusan terjadi? Kata Rasul, ada seorang hamba yang sedang melaksanakan kemaksiatan dan bumi tidak menerima. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ada sebuah kemaksiatan
yang dilakukan oleh seorang hamba yang bumi tidak menerima, maka terjadi goncangan gitu. Karena demi Allah, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ketika kita bermaksiat, tidak patuh kepada Allah, kita sedang melawan semua itu. Bahkan perhatikan Bapak Ibu sekalian, satu-satunya penyebab masalah itu muncul dan terus hadir dalam kehidupan kita, satu, ketika kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak baik hubungannya dengan Allah kecuali Allah akan berikan masalah dalam kehidupannya. Lihat salafus soleh, ketika mereka bermasalah ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya ujian, ketika mereka punya musibah dalam hidupnya, yang mereka periksa terlebih dahulu adalah kedekatan dia dengan Robnya itu. Karena mereka yakin tidak ada yang menghadirkan masalah dalam hidup ini kecuali ada hubungan yang tidak beres antara kita dan Allah. Setuju ibu-ibu? Sepakat? Setuju ibu-ibu? Nah begitu ya. Makanya Rasulullah, kata Ibnu Abbas, kalau Rasul itu punya masalah, yang beliau perbaiki pertama sholat dulu. Sebelum mencari solusi secara manusiawi, manajemennya, teorinya dan lain sebagainya, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika punya masalah adalah dia perbaiki sholat. Karena dia yakin satu-satunya penyebab yang membuat Allah berikan musibah dalam hidup ini adalah adanya hubungan yang tidak bagus, adanya hubungan yang tidak beres, adanya hubungan yang tidak baik antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jangan pernah melawan ini. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan Rasulullah SAW mengatakan dengan sangat indah, ketika diri kita menolak, alam ini menolak, bahkan rizki itu seret bagi orang-orang yang sedang bermasalah dengan Allah. Karena mereka semuanya enggan untuk membersamai kehidupan kita ini. Ya, enggan. Tetapi lihat ayat ini, indah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri ini menolak, ketika alam semesta ini menolak, ketika masalah-masalah itu bermunculan karena mereka itu marah sama kita akibat kita tidak patuh kepada Allah, lihat apa yang Allah lakukan kepada kita. Tsumma taba 'alaihim. Kemudian Allah memaafkan mereka. Kemudian Allah mengampuni kehilapan-kehilapan mereka. Kemudian Allah menerima permintaan maaf mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, menerima taubat mereka, liyatubu, supaya mereka minta maaf. Saya tanya kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, mana yang lebih dahulu? Kesediaan Allah untuk memaafkan kita atau kesediaan kita untuk minta maaf sama Allah? Ulangi lagi, mana yang lebih dahulu? Kesediaan kita untuk minta maaf sama Allah atau kesediaan Allah untuk memaafkan kita? Yang masih bingung ngacung? Perhatikan ibu, ayat ini mengatakan kepada kita, ketika kita ini bermasalah, bermaksiat kepada Allah, Allah tidak marah. Allah tidak sakit hati. Allah tetap cinta sama kita, merindukan kita datang kepada Allah, merindukan kita pulang kepada Allah, dan Allah merindukan itu semua. Makanya tidak ada di antara kita yang ketika berdosa langsung Allah hukum. Sok ibu-ibu, bagaimana keadaannya kalau satu dosa Allah kasih satu jerawat? Kira-kira di tubuh kita banyak jerawat tidak? Kalau satu dosa yang kita lakukan Allah ganti dengan satu bau busuk, kira-kira ada nggak orang yang mendekat kepada kita? Tetapi Allah sayang sama kita. Dosa-dosa kita tidak akan pernah menghalangi Allah untuk terus berikan kebaikan dalam hidup ini. Allah tetap sehatkan anak-anak kita. Allah tetap lancarkan karir suami kita. Allah tetap bahagiakan rumah tangga kita. Allah tetap deraskan rezeki kita. Allah tetap berikan kebahagiaan itu kepada kita. Pada ketika ini kita sedang berdosa kepada Allah. Adakah Tuhan yang lebih baik selain Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu disakitin hati sama orang. Sakit sekali. Ya Bu ya? Sakitnya di mana? Anger we Jamal, oh di sini. Sakit Bu, nyeri hati. Terus ibu punya rizki, mau tidak berbagi dengan orang itu? Mau tidak? Tidak mau kan? Jangankan berbagi Bu, nanya juga malas.
Ya Bu ya, ibu-ibu suka baper. Ibu-ibu disakitin sama orang, ketemu di jalan, di sana dekat TSM, ketemu begitu, saling tanya tidak? Gak akan. Nanti pas pulang ke rumah cerita sama suami, Pak, tadi ibu ketemu si ibu itu, sombong kayak ibu. Nah, tadi di jalan gak nanya, hari ibu nanya tuh, ente, baper ibu mah. Jangan ngasih. Tetapi Allah tahu gak kita berdosa Bu? Tahu tidak rincian-rincian dosa kita? Tahu tidak apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini? Pernah gak Allah berhenti mencintai kita? Pernah tidak Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita? Pernah gak Allah tidak membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Dosa-dosa yang kita lakukan demi Allah tidak akan pernah menghalangi Allah untuk terus berikan kebaikan dalam hidup ini. Adakah Tuhan yang paling mencintai kita selain Allah? Masya Allah Bu. Biar Allah maafkan aku yang dulu. Kan judulnya begitu. Saya mau ngebahas itu tapi jangan. Takut nanti Ustaz Wijayanto kehabisan bahan. Itu Bu. Tidak ada itu. Sok Ibu. Kalau Ibu tahu aib-aib saya. Apalah Ustaz Dima modalnya. Hafal. Dulu waktu kecilnya gimana gitu. Dan lain sebagainya. Ibu mau duduk di sini nggak dengerin tausiah saya? Mau tidak Bu? Ustaz mah sensitif. Itu Ustaz mah. Ya. Allah tahu nggak Bu dosa-dosa yang kita lakukan? Aib-aib yang kita lakukan? So, Masya Allah. Pernah gak berhenti Allah mencintai kita? Karena Allah apa? Ketika kita berdosa, Allah bukan marah. Allah bukan benci. Tetapi Allah merindukan kita pulang. Makanya kata Allah, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Sok pulanglah kepadaku. Aku tidak peduli seburuk apapun dosa-dosa yang pernah kau lakukan, aku akan maafkan semuanya. Next. Perhatikan kalimatnya. Nah, perhatikan Ibu. Ini Zumar ayat 53. Allah menyuruh kepada orang-orang berdosa dengan kalimat penuh cinta. Masya Allah. Qul ya ibadi, katakan hambaku. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku. Ini kalimat penuh cinta kepada orang-orang yang penuh dosa. Allah tidak memanggil kita wahai pendosa, wahai pencuri, wahai pezina. Tidak Bu. Tetapi Allah menggunakan kalimat penuh cinta, wahai hambaku. Masya Allah. Karena apa? Karena Allah tidak ingin mempermalukan kita semua. Begitu mulianya kita di mata Allah sekalipun kita berdosa kepadanya. Allah tidak memanggil kita dengan kalimat-kalimat yang merendahkan kehormatan kita. Tetap memuliakan kita dan tidak mempermalukan kita semua. Wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang melampaui. Demi Allah, Allah Maha tahu rincian dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi dalam ayat ini Allah tidak rinci. Karena apa? Satu, Allah memuliakan kita dan tidak ingin mempermalukan kita semua. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatku. Jangan pernah putus asa dari ampunanku. Dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, berfirman, orang-orang yang menaatiku, aku mencintainya. Dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku, aku tidak akan pernah patahkan harapan dia untuk pulang kepadaku. Dan ketika dia pulang kepadaku, fa'ana habibuhum. Aku akan menjadi kekasih buat mereka itu. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, saya pernah berzina. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, saya pernah mencuri. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, aku pernah durhaka kepada orang tua. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, aku pernah meninggalkan sholat. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, aku pernah pindah agama. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Tidak ada dosa-dosa yang datang kepada Allah kemudian tidak Allah terima. Allah tidak akan pernah lelah menunggu kita di pintu tobat. Allah tidak akan pernah lelah memaafkan dosa-dosa kita. Allah tidak akan pernah lelah menemani kita di sendirian. Allah tidak akan pernah lelah menyembuhkan sedalam apapun luka hati kita. Allah tidak akan pernah lelah untuk terus memberikan kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki, kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita. Adakah Tuhan yang lebih mencintai kita selain Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Ya Allah, aku dulu sebelum menikah pernah berbuat kemaksiatan. Innallaha yaghfiru dzunuba, aku akan memaafkan semuanya. Ya Allah, aku pernah dengan suami saya melakukan kemaksiatan, aku akan ampuni semuanya. Ya Allah, aku pernah mencuri, Allah akan ampuni semuanya. Ya Allah, aku pernah berzina, aku akan ampuni semuanya. Adakah Tuhan yang dosa yang tidak diampuni Allah? Ada tidak? Saya bertanya bukan ngajak merenung.
Ada tidak dosa yang tidak diampuni Allah? Apa? Ya Allah, aku sudah pernah menduakan Engkau, aku sudah pernah bermusyrik kepada Engkau ya Allah. Kata Allah, aku akan ampuni dosa semuanya. Tidak ada satupun dosa yang tidak akan Allah ampuni. Karena Allah sudah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Aku ampuni semua dosa-dosa itu. Kenapa kita tidak segera berpulang kepada Allah, kemudian minta maaf sama Allah? Allah itu, Bu, saya sudah sampaikan di setiap kajian. Allah itu punya sifat yang indah dan luar biasa. Apa itu? As-safah anidz dzunub. Andaikan dosa kita itu sebesar gunung di lautan, ampunanku seluas samudra. Andaikan dosa kita itu setinggi langit, ampunanku seluas semesta. Dan tidak ada dosa yang tidak aku Allah ampuni. Keren tidak? Keren Ibu. Maka seorang suami pun, seorang istri, seorang suami harus begitu kepada pasangan hidupnya. Karena tidak ada rumah tangga yang sempurna. Rumah tangga yang bertahan itu, dalam kacamata bahasa Sunda ada dua. Ada adem, ayem, ada awet. Di sini banyak yang mana? Bu ya. Orang Sunda mah dua, Bu. Adem, ayem, awet. Nah, tuh kan. Pas rajetnya banyak tadi. Rajetnya itu. Itu ungkapan hati sebetulnya. Rumah tangga yang bertahan itu bukan rumah tangga yang sempurna. Tetapi rumah tangga yang mudah saling memaafkan. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Ketika Allah mengatakan wala tansaw fadla bainakum, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah hadir di pasangan hidup kita. Kan begitu? Ya Bu ya? Safah namanya. Saya sering bilang di setiap kesempatan, pernikahan itu dua saja. Satu, pilih yang terbaik sebelum menikah, terima apa adanya setelah menikah. Sebelum menikah pilih yang terbaik. Sampai ada istikharah, temukan dia di ujung istirah Anda. Temukan dia di langit pada doa, di bumi pada sujud, dan di hati pada istikharah. Kan begitu. Jangan di copy paste, itu hak paten. Tetapi kalau sudah menikah, terima apa adanya. Jangan kebalik. Sebelum menikah aku terima kau apa adanya. Setelah menikah kau bukan yang terbaik untukku. Riweh itu. Ya, Bu. Safa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, mohon maaf, ketika kita datang kepada Allah dengan sejumput persoalan-persoalan hidup, rumah tangga, rezeki karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan, perhatikan kalimat Allah. Luka-luka hati itu Allah akan sembuhkan. Allah akan sembuhkan dan akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Saya yakin Ibu dan Bapak saat ini menikmati indahnya melingkar iman di taman surga seperti ini. Itu salah satunya dihantarkan dosa-dosa kita di masa lalu. Saya ulangi lagi. Ibu nikmat jam 3 bangun tahajud. Ibu nikmat melingkar iman di taman-taman surga seperti ini. Bapak-bapak nikmat membaca Al-Quran dan melingkar iman dengan orang-orang soleh sepanjang waktu. Itu mungkin dihadirkan oleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Karena Allah akan menggantikan semua luka-luka itu menjadi sebuah kebahagiaan. Satu, patuh sama Allah. Nggak ada teori lain. Kalau ingin luka-luka hati ini berubah menjadi kebahagiaan. Kalau ingin sayatan-sayatan kepedihan ini berubah menjadi ketenangan hidup. Kalau ingin kesempitan-kesempitan hidup berubah menjadi keberkahan-keberkahan dan derasan-derasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Satu teorinya, patuh sama Allah. Karena Allah tidak akan pernah menggantikan luka hati kepada orang yang tidak mendekatnya, kecuali Allah akan membuka luka itu semakin dalam. Ya Bu ya? Ibu sedang ada masalah dengan suami misalnya dan lain sebagainya. Satu teorinya dekati Allah. Kalau kita tidak sedekat sama Allah, luka itu semakin mendalam. Setuju Ibu? Setuju? Tuh kan sudah tidak fokus. Setuju? Nah gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Oh sudah ya? Baik. Ibu mohon maaf karena sudah waktunya. Sebetulnya materi saya ada 2 jam lagi sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Satawal hadim wasyatarasul karim manahnu ala dzalika amnasahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para guru-guru kami, para asatid, para orang tua kami, mohon maaf Bu, ini standar dimanapun saya selalu mendahulukan yang tua. Dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan silahkan. Monggo, karena kematian itu di tangan Allah. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ya, di sini senang saya, ibu-ibu mau diduakan. Ya, enggak mau, sendirian enggak enak Bu, enak berdua Bu. Ya, dijadikan berpasang-pasangan. Ini yang nanti kita akan bahas, mudah-mudahan bisa agak lebih fokus, maka saya paksakan hari ini saya bikin fokus walaupun tidak terlalu terang. Ini kenapa saya sampaikan karena terus terang ibu bapak yang saya muliakan, banyak orang tahu tapi tidak sadar mengenai kematian. Secara ayat banyak, hampir belasan ayat bicara tentang, bahkan dihitung sampai bukan puluhan ayat bicara tentang kematian. Karena setiap ada kematian, ada kesalahan mindset. Mindset pertama, mati dikaitkan dengan tua, maka selalu kalau ada kematian pertanyaannya usia berapa. Kedua, kematian selalu ditanya sakit apa. Itu pertanyaan bodoh di dalam pengertian tafsir. Mohon maaf, karena mati tidak ada urusannya dengan tua. Apakah orang mati harus tua? Mohon maaf, mati itu tanpa syarat. Mati harus kaya, mati harus miskin, mati harus sehat, enggak. Mati itu kapanpun, dimanapun, bahkan tanpa sebab. Dalam pengertian, 3 misteri ini harus disadari. 1, misteri kematian itu sampai hari kiamat dirahasiakan Allah kepada manusia. 1, kapan mati kita itu enggak tahu. Karena orang sehat, segar, bugar terus mati ada enggak? Orang tidur bablas mati ada enggak? Artis yang katanya aku rapopo, mati juga. Saya terkesan karena ada seorang dokter yang ketemu saya di studio selalu menasihati, Ustadz dibutuhkan banyak umat, tolong jaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, food combining, sampai saya dikasih daftar. Golongan darah A itu harus begini, golongan O begini supaya awet hidupnya. Mati duluan. Dokter Os. Itu nasihati saya, setiap ketemu di studio nasihati. Ustadz, usia itu bisa bisa didesain. Kalau orang itu pola makan enggak ini, maka akan memakan usia. Malah mati di kamar mandi. Nasihati saya malah mati duluan. Karena mati itu kapanpun. Orang itu enak-enak dengarkan tausiah, pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang tausiah mati jarang. Jarang. Berapa waktu yang lalu meninggal dunia di tempat siapa? Qori di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa. Qori belum selesai meninggal di tempat. Kok tahu? Tahu karena harusnya yang ngisi saya. Tapi karena barengan tempatnya Mas Pratikno, tempatnya Menseknek, maka saya ke sana. Karena saya lihat budgetnya lebih bagus sana. Dikabari ternyata apa? Oh tertunda Ustaz, lu tertunda apa? Nanti Bu Khofifah marah.
karena koriknya meninggal dunia di tempat. Tapi koriknya, penceramahnya aman. Ya, kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin. Ini teh, enggak nih. Mati itu kapanpun, mati tidak harus. Orang olahraga bablas mati ada, orang biar sehat mati di tempat olahraga banyak. Jadi ini yang ketiga nanti sebab kematian dirahasiakan dan itu menggembirakan kita supaya ada dinamika kehidupan karena Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah mbak semua orang itu dikasih tahu matinya kapan. Hei Musa itu prerogatifku, ana alamu wa antum la ta'lamun, aku Tuhanmu, kamu itu hambaku. Itu urusanku, yang penting bukan kapan kamu matinya, tetapi apa yang sudah kusiapkan untuk kematian itu. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligat. Itu yang paling penting. Karena yang penting bagi kita itu kalau mati itu kapanpun kita dirahasiakan dan untung manusia nggak tahu. Sebab kalau manusia tahu kematiannya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Karena setiap orang akan bertanya, mati kapan Bu? Kurang 3 tahun. Saya kurang 2 tahun, saya kurang 2 hari ya Bu. Bayangkan gak ada wajah cerah sama sekali. Diajak makan enak, gak usah, mau mati kok. Di masjid terus. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga seneng. Kita bisa nyebarkan undangan, broadcast, hadirilah pemakaman kami. Wah, datang ya, cius, cemungut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana Bu? Mau ke kuburan, ngapain? Ziarah, mau mati, kurang 2 jam. Tapi semua orang pasti. Dan itu adalah sesuatu supaya kita ada dinamika. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya suruh bicara tentang Dear Allah, maafkan aku yang dulu. Oke, diklik dulu supaya saya ada runtutan. Ya. Oke, Rasulullah bersabda setiap anak Adam, kenapa? Maafkan berarti karena kesalahan. Setiap manusia itu punya kesalahan. Karena manusia itu in between. Ada 2 manusia itu in between antara lamatul malaik walamatus syaitan. Setiap manusia itu ada gangguan yang sifatnya dari setan maupun malaikat. Kalau ada orang kok baik terus, itu bukan manusia. Itu malaikat. Tapi kalau jelek terus berarti itu setan. Manusia itu kadang-kadang malaikat, kadang-kadang setan. Tapi lebih banyak setannya. Kenapa? Karena tidak mungkin ini penting kesadaran seperti ini karena nanti di dalam pernikahan utamanya jangan sampai orang nikah itu kalau udah nikah seolah-olah jadi malaikat. Makanya ayat mengenai pernikahan itu diingatkan, pernikahan itu indah pada awalnya tetapi ada perjalanannya. Nanti harapan itu tidak semua sama dengan kenyataan. Amlil insani matamanna. An-Najm ayat 24. Tidaklah semua manusia itu akan mendapatkan semua yang dicita-citakan karena harapan kita terhadap suami itu tidak sesuai dengan yang dulu kenyataannya. Kenyataan yang sekarang tidak sama dengan harapan. Suami itu kalau sebelum nikah pasti yang ditampilkan pasti jaim. Demikian juga istri. Dia tawari makan aja, sudah makasih. Begitu sudah jadi, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, luar biasa. Loh, hal kecil saja yang tidak pernah terbayangkan kenyataan. Saya itu punya teman itu ngikutin saya, nikah dengan mahasiswinya. Saya juga nikahin mahasiswi, tapi saya strategi, enggak langsung saya nikahi. Saya tunggu sampai S2 selesai, baru saya nikahi. Biar saya enggak biayai. Teman saya nikahi masih S1 sampai sekarang enggak lulus. Enggak lulus dan yang dikeluhkan bukan itu, ngantuan. Itu saja sudah tidak sesuai dengan harapan. Kemana saja enggak diajak, karena apa? Pelor, nempel langsung molor. Masuk mobil itu pokoknya kena jok mobil itu langsung billahi taufik walhidayah. Udah. 4 pertanyaan paling kejawab 2. Kemana nih? Ke mall. Mau beli apa? Luar biasa. Masya Allah, sudah luar biasa. Artinya apa? Ini penting Bapak Ibu yang saya muliakan, ibu-ibu. Di rumah saya itu cuman arisan, cuman setengah jam, hilang. Setengah jam, efektif ya, paling 1 jam lah total sambil makan. Begitu mau pulang saya mau kunci pintu, loh kemana? Dicari-cari gak ketemu.
Saya mau kunci pintu, loh kok enggak pulang Pak, nunggu nyari istri, ditelepon enggak diangkat. Oh mungkin udah di mobil ada anaknya, tapi ibunya enggak ada, lebih panik lagi. Akhirnya saya nyari, ternyata tidur di musola saya. Masya Allah, alasannya nyusuin anaknya, Masya Allah luar biasa. Padahal anaknya udah lari ke mobil sejak tadi, luar biasa. Yang parahnya yang buka pertama saya, Masya Allah. Saya buka itu dalam keadaan open air itu, Masya Allah luar biasa. Tolong diedukasi Bu, mohon maaf. Ini penting karena saya banyak akhwat ini, tolong diedukasi karena sampai hari ini itu masih ada loh Bu. Masih ada orang itu nyusuin padahal pakai jilbab tapi di sembarang tempat. Wong ada tempat nursery, ada jilbab khusus untuk nyusui kan ada kan? Yang tertutup gitu. Ustaz acara kemana ke Bandung? Foto bareng. Selfie, oke lah gitu, bawa anaknya gitu. Begitu masuk di pesawat, pas sebelahan dengan saya. Baru 5 menit anaknya nangis langsung, Masya Allah luar biasa. Ya terus terang Bu, mau ngelihat gimana, nggak dilihat kok masih muda. Ya, mohon maaf ini message-nya lumayan. Maksud saya tolong tah diedukasi itu semuanya. Saya paling risih kalau ada masih pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab memang dia suka membuka aurat silahkan aja. Tapi tolonglah itu diedukasi. Ibu bapak yang saya muliakan, udah kesini malah itu yang diganti. Atas dulu. Setiap manusia pasti punya dosa. Dan kulu bani Adam khotoun, setiap anak Adam itu pasti punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan adalah orang yang banyak bertobat. Artinya dia minta ampun. Saya akan bicara tentang 2 hal. Satu kaitan dengan dosa. Karena saya batasi. Karena kalau enggak saya batasi nanti akan melebar. Bias. Karena waktu saya juga tidak terlalu banyak ini. Sebelum itu harus sudah selesai. Kedua juga kontraknya juga enggak sampai ke sana. Ketiga juga strategi marketing biar saya bisa diundang sini lagi. Itu. Sebab kalau semua saya sampaikan ilmu saya habis, saya enggak diundang. Ini juga karena cari-cari ustadz lain enggak bisa, ya sudah ini. Ini kan jatahnya AA, cuman AA enggak bisa terus hari ini ya. Jadi kenapa orang itu berbuat dosa? Ini pertama. Yang kedua, bagaimana kaitannya dengan taubat? Sayang at-tawab sudah diterangkan guru saya, Ustadz Dedi tadi. Harusnya saya dulu, malah beliau dulu. Saya ini kalau ada Ustadz Dedi, ibarat saya ini debu, beliau itu air. Jadi kalau udah ada air, nggak usah perlu debu. Artinya tayamum itu boleh berlaku ketika sudah tidak ada air. Jadi debu baru ada. Nah, ini airnya banyak kok, bawa debu ngapain ngotor-ngotori. Ya, saya ini ibarat cangkul, beliau itu traktor. Jadi kalau udah ditraktori, udah habis lahannya, tinggal cangkul. Makanya saya cari yang lahan yang kira-kira traktor nggak bisa masuk, lah saya nanti akan masuk yang kecil-kecil di mana. Saya ini ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Jadi kalau udah matahari bersinar, bulan sudah tenggelam semuanya. Ini bukan berarti saya PBB beliau PAN itu bukan. Maksud saya dari segi ilmunya itu LC lulusan Cairo ya. Iya Cairo LC ya. Kan LC beliau kan LC itu. Kalau kita kan cuma SAG di sini, sarjana alam gaib itu ya. Pertama kenapa orang itu berdosa? Satu, wama ubari'un nafsi, dan tidaklah aku karena inna nafsa la amarotum bisu. Ini Nabi Yusuf saja, ini yang bersabda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf aja bisa salah. Padahal Nabi Yusuf itu pahlawan keimanan. Nanti next time saya akan bicara tentang pahlawannya Nabi Yusuf. Tapi masih bisa salah. Padahal hebatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bukan hanya dia orang yang tahu prediksi meramalkan, tetapi Nabi Yusuf ini pahlawan keimanan. Oleh teman-teman Syiah ini dicoret surat Yusuf ini karena dianggap ayat percintaan. Apa ayat kok mengenai percintaan? Padahal itu pahlawan keimanan. Nabi Yusuf itu hebatnya itu sudah difitnah, dibunuh, masukkan sumur, tapi bisa dijual jadi budak, dan disitulah menunjukkan mulai dari penjara dan mulai sebelum di penjara sudah pembelajaran yang luar biasa.
Nabi Yusuf itu contoh kesabaran di dalam dia tidak senantiasa dalam taat, dia tidak menjalankan dia tidak melanggar perintah. Itulah Nabi Yusuf. Sabar itu ada tiga. Satu, sabar di dalam musibah. Itu dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini, halo? Masih enggak responsif. Halo itu jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, hai. He, halo. Halo, he, halo. He, halo, he. Halo, he, halo, he. Sudah enggak responsif, mohon maaf. Kalau enggak saya selalu di mana saya harus ngintertain bukan apa-apa. Karena kalau enggak saya begini, mohon maaf ini biasanya ustadznya di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha itu. Apalagi yang dapat sandaran itu ibu, masya Allah. Baru dimulai aja Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ustadznya di sini yang dengarkan sudah billahi taufik wal hidayah, innalillah, masya Allah. Nunduk terus, tak pikir berdoa atau berzikir, memproduksi aqua. Halo? Masih hidup ya? Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, satu, sabar itu dicontohkan sabar dalam musibah itu Nabi Ayub. Kenapa? Nabi Ayubnya sabar sekali tapi istrinya termasuk yang tidak sabar. Ketika itu Nabi Ayub gagal panen. Dolar meningkat, nilai tukar rendah, gagal panen semuanya, kena banjir. Sampai-sampai setelah itu anaknya meninggal semuanya. 10 anaknya meninggal karena kejatuhan rontok gedungnya, rumahnya itu hancur, jatuh, kena gempa begitu rupa, mati semua anaknya. Sudah gitu sakit. Dan begitu sakit, istrinya mulai, sudah anaknya enggak ada, sudah gagal panen, sudah rezeki berkurang, sudah mulai menopause, maka istrinya meninggalkan. Dan ternyata banyak tipe-tipe Bu Ayub. Ini banyak sekali sekarang ini. Tipe-tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ. Masya Allah luar biasa. Ibu kalau mau nyuci baju, kok di saku suami ada dolar, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling semuanya ini. Ini tipe-tipe wanita matre ini. Ini makanya Ustadz Dedi tadi dalam hubungan pernikahan kalau masih matre begini ini, itu. Makanya ini mohon maaf, ini saya memang memprogramkan yang untuk umroh Khalifah 24 itu khusus mengenai keluarga. Temanya tema keluarga beserta parenting. Jadi yang 24 April ya, Maret, 24 Maret, April dengan travel lain. Enggak, saya setia dengan Khalifah. Saya Khalifah. Untuk Maret saya setia situlah, pokoknya gitu ya. Insya Allah saya akan bicara khusus tausiah saya seputar keluarga dan parenting. Itu semuanya. Karena tipe-tipe seperti ini ketahanan rumah tangga itu penting. Kalau Anda nikah hanya karena materi, mohon maaf, maka tidak langgeng. Karena ikatan Anda adalah mawaddah, bukan mahabbah. Mahabbah itu cinta tapi urusannya dengan materi, urusannya dengan cantik, urusannya dengan itu. Kalau hanya cantik itu sebentar. Justru kalau cari yang konsisten malah cari pasangan yang jelek. Insya Allah kekeh dia. Lebih konsisten, sampai tua pun jelek terus. Udah mati pun jelek. Enggak, cantik paling 10 tahun udah hilang cantiknya. Ganteng, paling 10 tahun hilang. Tapi kalau dengan itu kayak bola saja, mohon maaf, bola. Pokoknya wanita itu di bawah 20 tahun, ibarat bola itu masih kayak sepak bola, yang rebutan masih 22 orang. Tapi kalau sudah mulai 25, sudah jadi bola basket. Yang rebutan 10, tapi kalau udah 30-an, mohon maaf yang 30-an, itu ibarat bola-bola tenis. Yang rebutan 4 orang, paling 2 orang. Kutunggu jandamu.
Tapi kalau udah 40-an ke atas, mohon maaf itu, apalagi Bu Ade, mohon maaf, Bu Ade Rustam, usia gitu itu ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu Pak Rustam itu pengennya buang saja, buang saja, ganti. Saya yakin usia-usia segitu itu tidur aja udah nggak berhadapan-hadapan, udah punggung-punggungan, Masya Allah. Nyusul suami aja, suami di sofa paling. Nyusul aja, tidur luar sana, batuk melulu, luar biasa itu. Itu usia-usia yang sandaran-sandaran itu loh, udah usia-usia seperti itu. Baunya aja udah nggak ada aroma bagus, paling Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Dolce Vita itu ya paling yang kalau yang itu udah balsem, PPO, Remasan, minyak kayu putih, minyak telon semuanya. Ibu bapak semuanya, Nabi Ayub, mohon maaf contoh ini. Yang kedua, contoh dalam ketaatan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketaatannya luar biasa. Sudah lama nggak punya anak, tetap dia berdoa, Robbi habli minas solihin, diberikan anak, tapi baru hamil suruh ninggal ke Yordan. Pulang dari Yordan, anaknya udah besar, suruh ngapain? Nyembelih. Mohon maaf, sekarang tolong semuanya diajak mikir. Semua saya anggap mahasiswa saya, ini mahasiswa universitas terbuka. Ini Araf Imanami, ya anakku, aku melihat dalam mimpiku, Allah memerintahkan aku suruh menyembelih kamu, hei Ibrahim. Ya Ismail, aku bapakmu, aku mimpi tadi malam suruh nyembelih kamu. Apa jawaban Ismail? Ini kalau ada anak seperti ini saya biayai beasiswa sampai mati pun masih saya biayai. Kalau ada anak seperti itu. Tapi sulitnya menciptakan anak seperti ini. Mendidik anak yang hebat seperti Ismail ini. Makanya keberkahan dari keluarga Ibrahim itu semua orang yang umroh haji pahalanya mengalir pada seluruh keluarga. Orang sa'i mengalir pada Siti Hajar. Orang tawaf sa'i mengalir pada Ismail. Orang kurban semua pahalanya mengalir pada Ismail karena hebatnya. Ya bapakku jawabannya. Ya bapakku laksanakan perintah agamamu, perintah Allah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Saya tidak membayangkan seandainya yang jadi Ismail itu adalah anak-anak ibu di Trans Studio Mall ini. Mohon maaf. Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu nak. Oh ya sama Pak, saya juga mimpi yang sama. Saya suruh mukuli hari ini dulu mukuli, besok suruh nyembelih Pak, kurang ajar tadi. Mohon maaf. Bagaimana mendidik anak seperti ini? Saya selalu nyontohkan sederhana, anak kita lebih taat kepada handphone, apa lebih taat kepada orang tua? Dipanggil orang tuanya gafatar, entar. Begitu handphonenya nyala, langsung lari, betul enggak? Maka perintah saya itu sederhana, kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu itu. Maka wajahmu kayak kipet, ini luar biasa. Nah kok bisa suami pergi terus istri bisa hamil? Ada loh, suaminya pergi terus istrinya hamil terus. Masa di SMS aja jadi. SMS-nya itu getar pelentung itu. Iya. Ya, serius Bu, pembimbing khalifah itu pergi terus bimbing umroh ke anaknya, istrinya hamil terus. Ya, kapan juga ini. Dan mohon maaf. Dan aku tidak benar. Kenapa? Saya ulang. Nabi Yusuf ini hebat. Saya ini bicara satu ayat ini mudah-mudahan ini dulu. Nabi Yusuf itu hebat karena pahlawan keimanan. Satu, Nabi Yusuf itu masih muda. Dua, dia laki-laki. Muda dan laki-laki tidak mau diajak berbuat. Iya, itu. Tahu nggak maksudnya? Ini tahu nggak sih kisah ini sederhana tahu? Siapa yang ngajak? Zulaikha. Mohon maaf. Ibu tahu nggak Zulaikha itu namanya ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak dalam Al-Quran? Tanya Ustadz Dedi. Ustadz Dedi, ada nggak di dalam Al-Quran nama Zulaikha itu? Di dalam hadis ada nggak? Nggak ada. Bu, ini hebatnya. Zulaikha itu kok tahu dari mana? Dari riwayat, itu hebatnya. Zulaikha itu walaupun dia jahat, tapi dia masih punya malu. Ketika mau ngajak itu, semuanya masih dikunci-kunci. Ditutup rapat, korden-kordennya enggak di CCTV, enggak di apa, mohon maaf, enggak di video terus disebarkan.
Karena nanti ada tiga dosa yang sebelum di akhirat, di dunia pun dia akan dapatkan. Bonusnya sebelum di akhirat. Satu, uququl walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau nggak percaya mulai ini pulang dari sini pukuli orang tua Anda. Insya Allah tidak usah di akhirat. Di dunia pun dia akan dapatkan postcode-nya, down payment-nya. Dua, zina yang dipertontonkan. Zina tapi dikomersilkan. Tiga. Wal firor aniz zahfi. Orang-orang yang pengecut dia itu lari dari peperangan tapi jadi pengecut. Jadi kalau ada perang dia sembunyi, begitu ada rampasan perang dia paling duluan. Jadi lempar batu sembunyi tangan ya gitu. Termasuk buhtan, termasuk orang itu yang yang nyuruh dia untuk bunuhin aniaya ulama tapi yang dituduh orang gila. Itu ya itu. Ya. Udah, enggak usah dibahas. Enggak paham. Maksud saya orang itu kalau berbuat salah sudah akui saja. Jangan malah dituduhkan orang lain. Betul ya, Bu? Gitu. Itu nanti 3 siksa. Bapak Ibu semuanya, Nabi Yusuf sudah laki-laki muda diperkosa enggak mau. Udah gitu aja. Kok bodoh banget sih Yusuf. Kalau Yusufnya sudah tua, enggak mau, wajar. Udah tua gini, udah 70 tahun, 80 tahun. Ayo Mbah Yusuf layani saya. Oh enggak kuat nak wajar. Yulekanya cantik. Sudah cantik, muda juga. Cantik, muda, bening. Kalau Yulekanya kayak gini, saya pun masih mampu insya Allah. Kalau Yulekanya kayak gini, mohon maaf. Jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Sejak tadi saya cari yang bening-bening kok enggak muncul-muncul. Malah gitu aja bening kayak gitu. Bening kayak gitu yang budek kayak apa? Ya. Halo. Sudah muda, cantik, masih perawan. Lah kok masih perawan? Walaupun dia punya suami, dipertahankan kecantikannya. Karena tradisi Arab itu kalau udah punya anak, maka kecantikannya akan habis. Makanya mohon maaf, orang Arab itu cantik, tapi cepat hilang cantiknya kalau punya anak. Makanya kejahatan seksual di Arab itu lebih banyak kepada anak-anak TKW karena anak orang-orang kita itu bisa mempertahankan. Habis punya anak pun masih distageni sampai dituali sampai luar biasa. Jadi masih seksi, kalau sana sudah kehilangan seksinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, oke, udah bisa paham enggak intinya? Sudah begitu, sudah dikunci, diancam penjara, itu nanti di dalam kitab Jawabul Kahfi, nanti next time kita bicara. Harusnya dia itu potensi untuk untuk maksiat begitu rupa, tapi dia anti maksiat. Dia tidak mau maksiat, maka hebatnya Nabi Yusuf, tapi dia masih salah. Kenapa dia berbuat salah? Karena inna nafsala amarotum bisu, karena nafsu itu senengannya yang jelek-jelek. Maka halo? Coba sekarang masing-masing berpasangan. Kanan dan kiri, pasangan. Sini Adan Mbak siapa? Salah satu. Adan apa siapa? Bapak salah satu. Enggak, sini. Ayo Mas, coba. Sini. Semuanya tangannya ditumpuk kanan dan kiri. Di selang-seling. Berpasangan. Saya minta Ustaz. Saya mau fokus. Bicara tentang nafsu, ya, sebelum. Di selang-seling, lihat sini, lihat. Kan kelihatan kan yang terawat enggak? Bu, udah, semuanya berpasang-pasangan selang-seling seperti ini. Ya, selang-seling seperti ini. Semuanya. Kalau saya bilang up, maka tangan paling bawah dinaikkan. Up, dinaikkan bawah. Dia ke atas, ya. Up. Yuk Bapak Ibu, up. Satu tangan aja, jangan dua-dua gini. Susah ngajari orang bodoh. Up. Ya, tangan paling bawah dinaikkan ke atas, ya. Kalau saya bilang down. Yang paling atas diturunkan, down. Ya. Down. Ayo. No. Down. Ya, gampang kan?
Sebetulnya ada round dinaik turun, tapi saya lewati dulu. Ini belum tentu. Ya, karena ini aja belum tentu lolos. Harusnya ada 5 tantangan. Ya, up. Up. Ya. Terakhir, Bu, ini penentuan harusnya ada 5, tapi ini yang kelima aja langsung. Kalau saya bilang boom, tangan yang paling atas ini mukul. Yang di bawahnya harus menghindar. Siapa yang kepukul, dia kalah. Yuk, coba. Contoh semuanya ya. Boom. Nah, kalah. Ya, contoh ya. Ini. Contoh ya, yuk. Ya, up. Down. Boom. Semuanya, yuk mulai. Semuanya mulai. Ayo, sekarang semuanya mulai. Yuk berpasang-pasangan. Ayo berpasang. Yuk diselang-seling ya, selang-seling, diselang-seling ya. Ya, oke. Oke semuanya. Up. Belum mau. Ibu kok bingung naruh-naruh semuanya. Ya Allah. Up. Down. Up. Boom. Ibu. Ini suruh mukul boom itu paling atas mukul, malah dua-duanya menghindar, gak ada yang mukul. Yang satu dua-dua menghindar, yang satu dua-duanya mukul, malah semuanya. Ulang sekali lagi, berpasang-pasangan. Ya, ini pengendalian nafsu aja. Semuanya, ayo berpasangan, ayo pasangan. Nah, kelihatan kan cincin-cincinnya? Ya. Diselang-seling ya, Bu. Yang kelihatan yang punya cincin cuman ini enggak punya cincin kok. Ya. Up. Down. Boom. Sudah disuruh, yang nyuruh saya up. Kamu. Setiap orang, sini semuanya perhatian, semuanya fokus. Setiap manusia itu punya salah karena ada nafsu. Sifat nafsu ini berkebalikan dengan nurani. Sifat nafsu pada umumnya. 1. Setiap amal baik, maka nafsu membayangkan susah. Tapi setiap amalnya negatif dibayangkan positif, setiap amalnya positif dibayangkan negatif. Itu ya, nangis kok mama berarti minta mama lagi itu. Bapaknya nggak paham. Iya. Mama itu. Iya, jarang ayah kan ayah minta ayah. Makanya wajar. Siapa yang harus ku hormati ya Rasulullah? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? Ayahnya? Jadi kalau ayahnya 1, ibunya? Ya, jawab ya. Mudah-mudahan paham maksud saya ya. Udah sebentar Ibu. Oke, setiap amal negatif yang dibayangkan positif, inna nafsa, itu dulu satu ayat dulu, jangan diturunkan. Ya. Kenapa? Setiap nafsu itu membayangkan susahnya kalau amal baik, tapi membayangkan senangnya kalau amal. Ya, makanya kalau besok pagi itu mohon maaf Idul Kurban, maka yang dibayangkan adalah kambing itu mahal. Tapi motor itu murah. Kalau mau haji sekarang mahal. Tapi kalau piknik ke Eropa, murah. Kalau mobil murah. Nyatanya ada orang yang punya mobil tapi belum haji, ada enggak? Ada, jawab dia itu orangnya, saya tahu persis orangnya. Gini aja. Ibu, Bapak semuanya,
Kalau besok pagi puasa, maka adrenalinnya bekerja mulai sekarang. Itu inna nafsal amaratu besok itu begini. Jadi kalau besok pagi puasa, yang dibayangkan, wah besok pagi puasa jam 2 lemes-lemesnya, jam 3 itu lapar-laparnya, jam 4 bingung cari bukanya, jam 5 itu sibuk, luar biasa. Puasanya besok pagi, tapi laparnya mulai hari ini. Tapi kalau mau piknik, yang dibayangkan senangnya apa susahnya? Wah besok pagi piknik, aku jejer pacarku, kalau bisnya belok kiri aku ambruk kanan. Wah, kalau bisnya belok kanan, ambruk kanan lagi, wong pacarnya di kanan, nanti selfie, terus teletubbies, Tini Winky, Diksi, Rara berpelukan. Nanti sudah selfie, bayangkan segalanya. Karena itu amal dunia. Maka copet itu membayangkan susahnya apa senangnya sebelum nyopet? Senangnya, karena kalau membayangkan susahnya nggak jadi nyopet jamaah TSM. Paling nanti ya Allah pulang dapat 100.000, ketangkep diajar masa, operasi plastik 2 juta, tombok 1.900.000, nggak jadi. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan supaya orang itu on the track sederhana. Membuat image, bayangkan kalau amal positif itu bayangkan senangnya. Tapi kalau amal negatif bayangkan susahnya. Jangan-jangan saya baru gosip, baru meninggal dunia pas dicabut. Jangan-jangan pas saya berbuat maksiat mati pas di situ. Mohon maaf. Jangan-jangan saya pas itu. Tapi kalau begini bayangkan senangnya. Mati itu pas pengajian, itu ada kehormatan. Jangan mati pas goyang etek-etek, goyang ada goyang itik. Waduh, coba mati dalam keadaan begini itu gimana coba? Lu ada kok, saya Allah ini baru rame-rame lagi goyang kaisar, saya membayangkan kalau Israel nyabut pas terus orang yang layak kok matinya gini kenapa itu? Pas goyang kaisar gitu, kok mati itu loh pas ngaji gini. Tapi ya nggak usah doa, ya Allah matikan sekarang ya nggak usah. Maksud saya itulah bagian dari kenapa orang itu, karena nanti orang itu dapat 3 panggilan yang pasti. Panggilan pertama adalah adzan. Itu adalah panggilan ke rumahnya Allah sebentar tanpa biaya. Itu pasti panggilan itu. Terutama bapak-bapak. Karena bapak-bapak seharusnya sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Apa enggak boleh di rumah? Di rumah itu juga boleh tapi rugi. Kesalahan kita kalau disebut sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dikerjakan tidak apa-apa, keliru. Kalau enggak dikerjakan rugi. Karena kalau sholat sendiri dapat 1, kalau berdua dapat 27 gimana? 54. Kan masing-masing dapat 27. Oh, enggak bisa berhitung gitu. Ibu, Bapak yang saya muliakan, apa enggak boleh di rumah? Boleh, tapi idealnya untuk di rumah itu sholat untuk ibu-ibu. Jadi kalau ada laki-laki kok sholatnya di rumah, itu laki-laki yang sholihah. Makanya kalau suaminya sholatnya di rumah, padahal tidak dalam bepergian, tidak dalam keadaan sakit, tidak ada halangan apapun, ya sudah enggak sakit, enggak apa, kenapa di rumah? Maka suruh pakai mukena. Kalau perlu dipinjemin lipstik dulu, Pak. Sebelum sholat lipstikan dulu, Pak. Ibu bapak semuanya, setiap nafsu itu, maka tugas utama orang mau masuk surga itu sederhana, nginjek nafsu, yaitu mengendalikan nafsu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sederhana, surga itu dekat bagi kita, asal mau melakukan. Loh gimana caranya ya Khalifah? Gampang, injek nafsumu, maka langkah keduamu sudah masuk surga. Cuman untuk mengendalikan nafsu ini agak susah. Makanya kalau sholat jamaah pahalanya lebih banyak karena nafsu dikendalikan. Sialan imamnya Ustadz Dedi kelamaan kurang ajar. Biasanya kulhu inah ini sabih hismah al-ataka al-baqarah al-imron anisa, masya Allah. Kulhu aja kulhu trikul. Sampai ada jamaah itu sudah terlalu lama. Akhirnya daripada enggak ini, padahal segera ke mall, segera kemana-mana, masya Allah. Karena orang itu sholat cenderung buru-buru, betul enggak? Maka sholat sendirian dengan sholat jamaah cepat mana? Sendiri. Maka sholat jamaah diberi pahala banyak karena harus nunggu imam. Sialan kelamaan. Udah ruku, ditengok masih sujud, kurang ajar, betul benar.
Padahal kalau sholat sendiri centul-centul tusur, gadek-gadek blas. Kalau perlu Allah ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin. Allah juga sama juga sama. Ini tinggal idem. Itu kan firman-Mu sendiri, masa kamu lupa ya Allah? Masa diulang-ulang? Sobat gitu loh, Masya Allah. Tinggal sama dengan kemarin, Masya Allah. Masya Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sholat ini malah ditanya. Kemarin lama banget tuh sholatnya apa? Anamel itu apa? Semut. Semut anamel, panjang banget. Terus terang daripada saya nggak ikhlas, hari ini Pak Imam mau pakai bacaan apa? Mau bacaan Alfil itu apa? Gajah. Kemarin semut aja segitu banyaknya, sekarang bilang nggak jadi imaman aja semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nafsu. Maka hari ini yang paling penting adalah mengendalikan. Setiap amal negatif, bayangkan yang negatif. Setiap amal positif, bayangkan yang positif. Jangan-jangan nanti saya pas umroh sama Khalifah mati di sana. Alhamdulillah. Tapi kalau mau umroh, wah nanti panas. Harus ada sunblock, Nivea, Viva Kosmetik, Gizi Super Cream. Semuanya dibawa, Quran aja nggak bawa. Orang umroh itu yang dibayang, Masya Allah, sampai bawa sambal teri itu sak tas kosmetik. Berapa kali saya itu nolong di Jeddah, dikira ngelidupkan ganja Bu, ternyata bawa sambal teri. Dari Jawa Timur kebetulan saya tanya kenapa, bawa sambal, bawa abon, bawa dendeng, bawa itu. Karena apa? Yang berpikir susahnya. Dan hebatnya di sana itu enggak aman. Wanita nanti kalau turun dari taksi itu harus wanita dulu. Kalau laki-laki dulu nanti dibawa pergi. Padahal selama hidup bisa dihitung jari. Belum ada 10 orang yang seperti itu. Di Indonesia itu tiap hari ada orang seperti itu. Tapi apa? Karena image-nya seperti itu. Ada orang kecopetan satu, tidak aman. Di Mekah itu tidak aman. Berapa orang yang mati karena alkohol di sana, karena tawuran di sana. Masa ada sih tawaf sambil tawuran? Seandainya aja mungkin kita itu keadaan luar biasa. Di sini ini tiap hari, jangankan tawuran, cuman senggolan gitu aja. Goyang itik, goyang map, ya tadi goyang patah-patah. Hanya senggolan aja 58 tersangka. Hanya kesenggolan pas nari bareng. Ibu bapak semuanya. Jadi, tapi apa semua seperti itu? Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang tidak dirahmati. Salah satu untuk dirahmati, inilah nanti untuk mengendalikan dosa. Yaitu nafsu yang sudah ditakwid. Apa itu takwid? Habit, pembiasaan. Maka tugas kita hari ini adalah membiasakan kebaikan. Kalau bahasanya A'akim, manajemen kolbu itu dimulai dari apa? Dari hati. Dari hati, dari diri sendiri, dari yang kecil, dari mulai hari ini, la tu'akhiril amala yaumil ghad, dan jangan dari mi'ibda bina sik, mulai dari diri kita, bahkan mulai dari yang kecil, dari hati. Karena hatinya baik, maka yang keluar ucapan baik. Yang dilihat baik, yang diomongkan baik, perbuatannya baik. Kalau baik nanti dibiasakan, biasa itu jadi karakter. Karakter inilah terbuat dari kebiasaan. Maka orang dibiasakan. Maka anak umur 7 tahun dibiasakan diajak sholat. 10 tahun nggak mau, diapain? Dipukul, dijewer. Kenapa? Supaya ada pembiasaan. Karena sholat itu kebaikan, maka diperlukan untuk mengendalikan. Maka orang kalau udah biasa, nanti yang tadinya beban sekarang jadi pelepas beban. Ini poin penting. Bu, kebaikan itu tadinya beban, tapi kalau udah biasa nanti jadi pelepas beban. Karena setiap perbuatan manusia itu berlaku tentang habituation. Negatif itu pun kalau dibiasakan jadi karakter. Orang itu pertama ngerokok, nggak enak Pak, udah jujur, siapa yang ngerokok pertama kali, itu nggak enak. Tapi lama-lama kalau nggak ngerokok jadi nggak enak. Demikian juga sholat. Udah gini aja Bu, masih bisa mikir nggak sini? Saya itu pengen agak serius sedikit, tapi masih kosong itu, hampa gitu. Halo? Bu? Bu? Orang sholat itu, ibu sudah biasa sholat. Sekarang kalau orang mau tidur belum sholat isya, rasanya gimana? Yang tadinya sholat itu beban, sekarang jadi pelepas beban. Ibu biasa pakai kerudung sekian. Sekarang kalau saya ajak jalan-jalan ke mall pakai you can see, I can use. Udah pakai kerudung gini, tiba-tiba saya traktir sudah, apapun yang diambil nanti saya bayari.
Tapi ibu pakai you can see, pakai rok mini, pakai yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Rok mini kasih belahan 15 cm, belahannya di depan 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm, masa luar biasa. Terus pakai belah durian, guru belahnya di sini, sekarang tambah 1, sini aja belahnya. Saya kalau sudah malam minggu di mall itu paling, waduh, sudah naik eskalator di depannya persis lagi. Kalau bawa koin mau saya masukkan masalah. Mending kalau putih, hitam gitu, ya Allah, bukan apa-apa, karena apa? Di depan persis, di depan eskalator, mau merem ya malah nanti nggak tahu, malah jatuh nanti. Saya itu paling risih kalau ada ibu-ibu sudah pakai jilbab begitu, ada anaknya gadis digandeng dalam keadaan, waduh ya Allah, yang tadi mohon maaf itu. Atau malah sebaliknya, ngantar anaknya ke sekolah Islam bagus, tapi ibu-ibunya pakai daster, pakai masya Allah, karek rok mini, pakai masya Allah, pakai lipstiknya merah membara, lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir, masya Allah, masya Allah. Begitu foto itu kok merah semuanya, luar biasa gigi-giginya. Itu mungkin makanya di gigi terus nempel di gigi. Ibu basmanya, maka diperlukan pembiasaan. Ibu biasanya subuhnya pagi, kok subuhnya siang, rasanya gimana? Enggak enak, kerja keliru-keliru. Kenapa? Sholatku kesiangan nih subuhnya. Jam berapa? Jam 7. Lah biasanya jam berapa? Setengah 7. Setengah. Maka itu berikan takwid. Dengan pembiasaan ini apa? Nanti MC-nya gimana sih? Biar kamu sini, Anita, dibacain biar saya nerangkan. MC makan mulu, saya aja belum nggak dikasih makan. Dibacain di situ, ini dari sini MC. Dari situ saya tak nerangin. Udah, mana mic problem satu lagi. Udah duduk foto, duduk situ, duduk nanti dipoto. Ya, udah, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Bacain ayat itu ya. Okay. Artinya aja, Arabnya nggak usah. Iqra baru jilid 2 kan, malah kelamaan nanti. Nih. Masya Allah. Oke. Artinya aja, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, jadi semua orang pasti punya dosa karena nafsu. Penyebab dosa nanti ada nafsu, ada setan. Kalau nafsu dari dalam, setan dari luar. Nanti saya terangkan tentang setannya, karena setannya sekarang sama ngantuk masih. Ya, masih sama ngantuk. Nanti kalau udah bangun saya terangkan. Terus? Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Apa seperti itu semuanya nafsu? Tidak, karena nafsu itu kalau dibiasakan, nafsu itu nanti senang pada kebaikan. Nyatanya ada nggak orang yang senang dalam kebaikan? Senang, orang sedekah itu senang ada. Yang benci juga banyak. Nyatanya ibu zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana? Alhamdulillah, luar biasa. Itu karena belum dibiasakan. Orang itu puas karena memberi, ada orang puas karena dikasih. Bangga saya dapat bagian. Ada orang itu senang karena apa? Karena dia ngasih daging kurban bisa habis. Tapi ada orang yang senang, saya dapat banyak, dari sana saya masukkan lagi, saya dapat lagi, saya masukkan lagi, dapat lagi, masa bisa ngumpulkan, malah bisa saya sebulan bisa saya jual sebagian. Jadi orang bangga karena itu ada. Makanya Rasulullah ketika Aisyah radhiyallahu anha ini mengatakan, ya Rasulullah kenapa masih apa yang tersisa? Oh tinggal sampai, kenapa tadi nggak tanyakan? Justru ini yang akan hilang. Karena yang semuanya yang kita bagikan itulah milik kita, karena yang sebenarnya, dan itulah namanya nafsu yang sudah dirahmati. Maka apa semua begitu? Tidak. Satu. Teruskan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ditafsirkan, mohon maaf, Ibnul Qayyim menafsirkan, inilah bukti pengampun, orang itu dinilai oleh Allah oleh kebiasaannya. Jadi malaikat itu menilai seseorang atas kebiasaan. Kalau ibu itu biasa sini, bu, bapak ibu biasa ngaji di sini, hari ini nggak bisa datang karena sakit, maka malaikat sama menulis bapak ibu sudah hadir di sini. Hebatnya itu. Ibu itu mohon maaf tiap hari baca Quran, tapi tiba-tiba hari itu terhalang karena sakit, maka atau karena ada halangan apa, maka Allah sudah menilai sama dengan baca Quran. Kalau kebiasaan, ibu bapak biasa sholat di masjid, hari itu terhalang, maka di masjid pun absennya diisikan, nitip absen oleh malaikat.
Kecuali kalau kadang datang, kadang enggak datang, enggak datang. Malaikat bingung, ini gimana ini? Kadang sholat, kadang datang, enggak bingung absennya. Dan ternyata malaikat itu KKN. Di akhirat itu malaikat itu sangat tergantung kepada sering datang ketemu apa enggak. Setiap dia akrab ke masjid, maka dia dihitung. Jangan kemana-mana, saya di situ ya. Handphone gitu enggak saya ngambil, handphone kok opo. Lah apa malah nanya, opo. Handphone kok opo. Handphone ya iPhone gitu opo. Malah nanya. Halo. Lanjut. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, inilah pentingnya kita membiasakan kebaikan. Kebiasaan baik itu Allah biasa tiap hari tahajud ataupun tidak tiap hari, seminggu sekali, seminggu 2 kali tahajud. Kok hari itu jatahnya tahajud, kok tidak tahajud? Malaikat sama karena sapeknya itu. Inilah hebatnya Allah, malaikat menilai sesuai dengan kebiasaan kita. Pak, Bu, kalau sering orang beramal baik berarti sering ketemu malaikat. Maka malaikat pun berlaku KKN di sana. Diceritakan oleh ulama bahwa orang nanti ke surga semua orang ditanya, kalau orang biasa ketemu malaikat ditanya malah ganti bertanya. Man robuka, malah ditanya man khalaqas samawati wal ard. Siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Lu ditanya malah nanya, maka malaikat yang lain nanya, datang. Lah itu yang punya surga kok kamu tanya. Hei malaikat, kata malaikat Ridwan, jangan kau tanya lagi malaikat Ridwan jangan kau tanya, karena dia sudah biasa bertemu dengan aku di setiap sholat, di setiap dia sedekah, ketemu dengan saya. Itu teman-teman, itu pemilik surga. Wong tuan rumah kok mau ditanya, masuk ada tuan rumah datang itu mau nyari siapa? Ini rumah saya kok. Begitulah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pokoknya hari ini keberkahannya, yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Ya. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberikan penyelesaian yang terbaik. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan pulang dari sini langsung hamil, kembar 3 langsung. Yang belum ada jodoh mudah-mudahan didekatkan jodohnya, dapat orang yang soleh solehah, yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal bentar lagi ya, masih bisa kawin lagi. Yang mohon maaf masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, kenceng utangnya banyak, amin amin. Oh. Ibu bapak semuanya, inilah pentingnya kebiasaan baik. Maka hari ini kita membuat kebiasaan baik, tapi merubah kebiasaan tidak mudah. Bu, tahu gajah? Tahu gajah? Ibu kalau dengar gajah, mindsetnya apa? Besar. Kalau semut kecil. Kalau kancil sedang. Coba ibu saya ajak bikin perubahan. Kalau saya bilang gajah, ibu tolong katakan kecil dengan peragaannya, ucapan, perbuatan dan ini. Gajah kecil, maju gini, ini tangannya ini kecil, ini. Cuman Bapak Ibu, gajah kecil. Ya, semut besar, besarnya gini. Kancil sedang. Sebetulnya kalau ini training saya dibayar mahal biasanya untuk itu. Karena ini paketnya hemat, khalifah nggak terlalu ini. Nanti ada kutu loncat, ada kupu terbang, tapi udah 3 dulu aja, 3 dulu. Harusnya 6, tapi ini saya 3. Coba, semut. Alah, besar kok gini. Besar gini. Oh. Besarnya betul tapi besar. Ayo gajah. Gajah. Gajah kecil. Nah. Kancil. Coba, semut. Gajah. Kancil. Gampang kan? Gajah. Ya, semut. Gajah. Kancil. Semut. Gajah. Coba sekarang saya buat perubahannya itu supaya signifikan. Kalau saya bilang kecil, Anda harus konsisten katakan gajah. Kecil katakan gajah. Kalau saya bilang besar katakan semut. Kalau saya bilang sedang katakan dengan peragaannya. Gajah.
Semut. Besar. Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Besar. 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 Walah. Gajah. Kecil. 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 Kecil kecil gini. Oh. Semut. Gajah. Besar. 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 Kecil. Semut. Besar. Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Kecil. Kecil besar kecil besar kecil besar. Besar. Besar kecil besar kecil gimana? Besar kecil. Kecil. Oh, kecil. 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 Kecil semut, kecil semut. Kecil. 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 Kecil tuh gini, alah. Nggak usah tertawa, coba gajah. Gajah. Gajah besar sama aja. Semut. Besar. Besar kecil apa? Tidak mudah untuk dah. Saya ingin tunjukkan tidak mudah membuat perubahan. Ibu, sesuatu yang terbiasa itu nanti sulit untuk dirubah. Ini hanya omongan dan hanya, mohon maaf. Makanya koruptor, Bu, koruptor sudah di penjara, keluar apa pasti ada jaminan dia sudah nggak korupsi lagi? Orang kena narkoba, sudah dihukum, keluar dari penjara, masih bisa pakai narkoba lagi nggak? Karena merubah kebiasaan dan orang beragama harus mau perubahan. Lanjut, yuk. Prinsipnya, Ibu, Al-Baqarah 286, semua orang itu sanggup untuk amal baik. Jadi, kalau ada orang berbuat dosa masuk neraka, itu bukan salah Tuhan. Loh, Allah kok menciptakan neraka? Allah ciptakan segalanya, tetapi untuk menuju neraka, apa itu takdir dari Allah? Itu pilihan. Wa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Siapa yang mau shopping silahkan pulang. Yang mau shopping, yang mau tetap pengajian silahkan pengajian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Karena itu pilihan. Ya nggak apa. Allah maafkan. Enggak apa. Enggak, karena Bu, saya ini mumpung belum lama. Lain kali Bu, kalau mau ninggalkan majelis kasih tahu, izin supaya saya doakan. Ya, karena orang yang izin itu tugasnya Ustadz. Ayo dibaca surat An-Nur, yang punya Quran, yang punya ini. Ayo An-Nur 62. An-Nur surat ke-24 ayat 62. Yang bawa Quran, yang bawa ayat 62 ya Ustaz. Ayat 62 surat An-Nur ayat 62. Bu, kalau di dalam majelis, kalau ninggalkan itu usahakan kasih tahu, izin, nanti ustadznya harus mendoakan supaya disemati itu. Pokoknya yang pulang nggak pamit, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Balik lagi dia nggak jadi pulang, ya Allah, nggak jadi aja daripada. An-Nur, yuk An-Nur. Udah ketemu? Ayo dibaca. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Orang beriman itu, orang mukmin itu yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Oke, terus? Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama. Kalau dia bersama dengan majelis Rasulullah, jadi Rasulullah di sini bukan Nabi Muhammad pribadi. Sebab kalau bersama Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal, berarti ayat ini dicoret, sudah nggak berlaku. Ayat itu berlaku nggak? Sampai hari kiamat ayat ini masih berlaku nggak? Berlaku. Maka Nabi Muhammad yang dimaksud adalah majelis Rasulullah, majelis pengajian seperti ini.
Orang beriman itu perhatikan, orang beriman itu kalau berada bersama Rasulullah, terus mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Dia tidak meninggalkan majelis sebelum minta izin. Izin itu ada 3, sudah saya pengen cepat saya. Kalau begini ini tradisi sahabat, tradisi di Arab sana, kalau begini ini berarti izin yang akan kembali. 1, hanya sebentar. Mungkin kencing. Atau jalan SMS atau apa sini. Kalau begini ini agak lama. Ini kencing sama berak, agak ini kencing sama yang lain-lain itu. Kalau begini untuk meninggalkan dan tidak kembali. Ketika dia begini maka ditanya, tugasnya Ustadz ini alhamdulillah kalau Ustadz Dedi sudah punya kajian rutin itu, jadi sudah kemarin sudah Al-Kohar, saya tunggu yang lain-lain, ada macam Ar-Rahman, Ar-Rahim segala macam, itu sudah ada absennya gitu, harus tahu izin. Kalau begini minta izin maka ditanya, diteruskan. Sungguh orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang izin tadi itu adalah orang-orang yang benar beriman. Jadi kalau tidak izin, itu namanya tafsir mafhum mukhalafah. Bu, kalau izin dia orang yang benar beriman, tapi kalau tidak izin, maka biasakan kalau ada pengajian Bu, menghormati, bukan menghormati majelisnya, bukan saya nggak gila hormat. Saya sudah biasa bicara di depan 5 orang biasa, 2 orang biasa, bicara di depan 5.000 orang biasa, bicara di depan 5 juta orang pun biasa. Di TV kan yang nonton banyak. Jadi begini ini menghormati majelis, untuk takdim wal iktiram, membesarkan dan menghormati majelis. Begini. Terus kalau sudah ada begini gimana? Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Berilah izin yang dikehendaki. Jadi ada yang tidak diizinkan. Mau kemana? Mau ke mall, tunggu, nggak boleh, nanti aja. Habis ini saya juga ke sana bareng, saya numpang.